Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman TW semua? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan statistika untuk pertemuan ke-6 ya, dan insya Allah melalui video ini akan saya jelaskan mengenai materi mengenai ukuran penyimpangan data yang nantinya akan dilanjutkan, pembelajaran akan dilanjutkan melalui Google Classroom. Jadi seperti biasa, teman-teman melaksanakan atau mengerjakan soal latihan sebagai bentuk penugasan dan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman kalian. Jadi selamat menikmati dan selamat menyimak penyampaian penjelasan materi perkuliahan. Jangan lupa baca basmalah dan berdoa. Selamat mendengarkan. Ukuran penyimpangan data statistik. Pada bab ini, kita akan membahas mengenai simpangan data. Dan ini adalah mind map yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah rentang. Yang kedua adalah rentang antar kuartil. Kemudian yang ketiga adalah rentang simpangan kuartil. Yang keempat, rata-rata simpangan. Dan yang kelima adalah ukuran simpangan baku. Dalam hal ukuran simpangan baku, nanti kita tinjau apakah data statistika yang tersedia itu merupakan data terkelompok atau data tidak terkelompok. Dan ukuran simpangan baku ini nantinya akan terkait dengan angka baku atau yang nanti kita sebut dengan Z-score dan koefisien variasi. Oke, kita mulai sekarang dari rentang. Mungkin teman-teman juga sudah paham apa yang dimaksud dengan rentang, karena di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai tabel distribusi frekuensi, di mana di dalamnya kita langkah pertama itu adalah mencari rentang. Jadi rentang itu adalah jarak antar kedua nilai ekstrim, atau yang dimaksud di sini adalah nilai data minimum dan nilai data maksimum, yaitu yang disebut dengan rentang atau range. Jadi apabila ada data yang paling besar atau yang kita sebut dengan data maksimum, dan juga ada data yang paling kecil atau yang kita sebut dengan data minimum, kita selisihkan atau kita lihat jarak antar kedua nilai ekstrim tersebut, maka itulah yang disebut dengan rentang atau range. Nah, sehingga nanti untuk mencari R-nya atau range-nya itu tinggal dikurangi data maksimum dikurangi dengan data minimum. Oke, selanjutnya yang kedua adalah rentang antar kuartil. Nah, kalau rentang antar kuartil ini terkait erat dengan pertemuan sebelumnya yang kita sudah membahas atau mempelajari mengenai kuartil. Teman-teman masih ingat mungkin bahwa kuartil itu adalah dari sejumlah data tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dan teman-teman juga ingat bahwa kuartil tersebut itu ada 3 ya. Jadi kalau si data tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, maka bilangan pembilangnya atau batas antar bagian itu kita sebut dengan kuartil. Dan kuartil tersebut ada 3, jadi ada K1, K2, dan K3. Nah, dalam hal ini, rentang antar kuartil tentu saja kita hanya meninjaunya adalah kuartil yang paling kecil dengan kuartil yang paling besar. Sehingga nanti RAK-nya atau rentang antar kuartilnya itu sama dengan K3 kurangi K1. Jadi hanya diselisihkan atau menyelisihkan antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Ya, itu yang dimaksud dengan rentang antar kuartil. Kemudian yang ketiga adalah rentang simpangan kuartil. Jadi kalau ada istilah simpangan di situ pasti ada nilai tengah-tengahnya gitu ya, nilai antara. Jadi rentang simpangan kuartil ini juga bisa disebut sebagai rentang semi kuartil yang dapat diperoleh dengan menghitung setengah harga dari rentang antar kuartil. Tadi rentang antar kuartilnya sudah kita peroleh dari poin nomor 2,
Dan selanjutnya kita nanti kalikan dengan setengah harga dari rentang antar kuartil. Artinya tinggal dikalikan setengah saja. Sehingga rumusnya adalah SK atau semi kuartil atau simpangan kuartil, itu bisa disebut juga seperti itu, sama dengan setengah kali RAK, di mana RAK-nya tadi adalah K3 dikurangi K1. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah rata-rata simpangan. Nah, rata-rata simpangan ini kita bisa cari dengan misal kita punya sejumlah data. Datanya ini mulai dari X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya sampai dengan ke Xn. Yang terakhir adalah data Xn. Nah, apabila ada data sebanyak N buah, maka tentu saja kita bisa menghitung nilai rata-ratanya, betul kan? Jadi nanti si nilai rata-ratanya ini bisa kita cari dengan boleh menjumlahkan totalnya, kemudian nanti dibagi dengan berapa jumlah datanya, seperti itu ya, teman-teman juga sudah belajar. Nah, ada data dari X1 sampai dengan Xn, kemudian kita bisa hitung nilai rata-ratanya sebagai X bar. Kemudian dari kedua nilai ini ya, data dan nilai rata-rata itu kita bisa mencari rentang antar tiap data dengan nilai rata-ratanya. Jadi teman-teman yang dimaksud di sini adalah berapa nilai datanya ya, tadi yang dari X1, X2, X3 sampai dengan Xn, itu diselisihkan dengan nilai rata-ratanya ya, dengan X bar-nya. Artinya di sini bisa jadi ada yang nilainya positif, bisa jadi ada yang nilainya negatif. Dan jumlah datanya pun itu sesuai dengan jumlah data awal, yaitu N buah. Nah, namun di sini rentang antar tiap data dengan nilai rata-ratanya yang kita ambil, kita beri tanda mutlak. Jadi yang kita ambil adalah nilai yang mutlaknya saja. Jadi walaupun itu hasil antara selisih data asli dengan nilai rata-ratanya itu negatif, tapi kita ambil nilai mutlaknya gitu ya. Jadi kita nanti ambil nilai positifnya. Ini XI ya, XI untuk setiap data itu dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Sehingga dengan demikian kita juga nanti akan punya data baru kan. Data rentang antar tiap data dengan nilai rata-ratanya ini sebanyak N buah gitu ya, karena XI-nya ini mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan N. Nah, kemudian selanjutnya karena datanya itu nanti banyak gitu ya, sejumlah N nih nilai ini tuh, maka nanti kita bisa jumlahkan nih berapa totalnya dari setiap rentang antar tiap data dengan nilai rata-ratanya tersebut. Jadi kita jumlahkan gitu ya, mulai dari X1 dikurangi X bar tuh nilainya berapa, X2 dikurangi X bar tuh nilainya berapa, sampai dengan Xn dikurangi X bar itu nanti nilainya berapa. Nanti kita jumlahkan atau totalkan atau sigmakan, boleh seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya tadi karena banyaknya data itu adalah N, maka untuk merata-ratakan gitu ya, ini kan kita mau mencari rata-rata simpangan ya. Untuk merata-ratakan tentu saja kita harus membagi si jumlah total rentang antar tiap data dengan nilai rata-ratanya tersebut dengan banyaknya data. Sehingga nanti rumusnya itu adalah RS atau rata-rata simpangan. Ini sama dengan sigma dari setiap rentang antar tiap data dengan nilai rata-ratanya. Tapi tentu saja ini yang kita ambil adalah tanda mutlaknya ya, nilai mutlaknya dibagi dengan jumlah datanya ada berapa. Sehingga nanti kita peroleh itulah rata-rata simpangannya. Gitu. Oke, kemudian kita ke contoh. Oke, di sini diberikan data ada 12, 8, 9, 10, 14, 15, 8, 10, dan 12. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari, yang pertama adalah rentangnya, yang kedua adalah rentang antar kuartil, yang ketiga adalah rentang simpangan kuartil,
Dan yang keempat adalah rata-rata simpangan. Oke, jadi tadi 4 poin tadi yang sudah saya jelaskan, ini kita lihat contohnya. Jadi yang pertama, kita tentukan dulu rentangnya. Ya. Dari data yang ini, dari data yang diberikan, bahwa ini ada kurang lebih 9 data. 9 data dengan data yang masih random ya, urutannya masih acak-acakan gitu ya. Maka karena ini datanya masih relatif sedikit gitu ya, kalau mau diaraikan boleh diaraikan terlebih dahulu, ataupun kalau tidak juga tidak apa-apa, karena untuk nilai yang relatif sedikit biasanya kita mudah menemukan berapa nilai-nilai ekstrimnya gitu ya. Jadi yang pertama kita cari rentang gitu ya, yaitu data maksimum dikurangi dengan data minimum. Teman-teman juga bisa melihat mungkin ya, data maksimumnya berapa sih di atas ini? Tentu kita tahu bahwa data maksimumnya ada di nilai 15. Kemudian data minimumnya itu ada di nilai 8. Boleh 8 yang ini atau 8 yang ini, boleh ya. Sehingga kalau begitu kita bisa menentukan nilai rentangnya itu tinggal dikurangi. 15 kurangi 8 itu sama dengan 7. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai rentangnya. Oke. Kemudian untuk yang poin B atau yang kedua, kita cari rentang antar kuartil. Untuk mencari rentang antar kuartil, tentu saja kita harus mencari dulu kuartil-kuartilnya. Yang dimaksud di sini adalah kuartil ketiga dan kuartil pertama, gitu ya. Ingat, kalau untuk mencari kuartil, langkah pertamanya itu adalah teman-teman harus membentuk array-nya terlebih dahulu. Jadi, data yang di atas ini, kalau kita susun dari nilainya berdasarkan nilai yang terkecil sampai dengan yang terbesar, itu adalah 8, 8, 9, 10, 10, 12, 12, 14, dan 15. Nah, sehingga kita bisa menentukan berapa sih kuartilnya. Yang dimaksud di sini tadi sekali lagi adalah kuartil pertama dan kuartil ketiga ya yang kita butuhkan. Sehingga demikian, kalau kita mencari letak nilai kuartil pertama, itu ada di data keberapa sih ya? Minggu lalu teman-teman sudah belajar mengenai pencarian kuartil. Jadi kita bisa langsung masukkan aja kalau K1 berarti kan di sini 1/4 kali N plus 1 gitu ya, teman-teman masih ingat rumusnya? Jadi di sini K1 sama dengan 1/4 dikali 9 plus 1, karena ini N-nya ada 9. Ya, N-nya ada 9. Sehingga nanti 9 tambah 1 adalah 10, dibagi 4 itu hasilnya 2,5. Nah, ini adalah letak data, letak KI. Jadi KI ini, K1 ini, kuartil pertama ini, letaknya itu ada di data kedua setengah. Nah, data 2,5 itu adanya di antara sini, antara 8 dan 9. Ya, antara 8 dan 9. Sehingga dengan demikian, kita bisa menentukan nilainya itu adalah, ini datanya itu di data ke-2,5. Data kedua ini sudah pasti yaitu berapa? 8. Kita tambahkan di sini data keduanya adalah 8. Kemudian sisanya ada 0,5. 0,5 dari selisih antara data ketiga dan data kedua atau selisih dari 9 dan 8. Jadi di sini 0,5 dikali 9 kurangi 8. 9 kurangi 8 adalah 1, dikali 0,5 adalah 0,5, ditambah 8, sehingga nilai K1-nya adalah 8,5. Gitu. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan K3. Nah, kalau K3 berarti di sininya adalah 3/4 gitu ya. 3/4 dikali N plus 1. N-nya adalah 9 plus 1. Jadi 9 tambah 1 itu 10, kali 3 adalah 30, dibagi 4. 30 dibagi 4 itu adalah 7,5. Berarti letak kuartil ketiga itu ada di data ke-7,5. Oke, ini data pertama, ini data kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7,5. Berarti di antara 12 dan 14 ya teman-teman ya. Antara angka 12 dan 14. Oke,
Berapa sih besarnya data antara 12 dan 14? Berarti kalau begitu adalah tinggal 12 ya sebagai data ketujuh ditambah setengah selisih antara si 12 dan 14 ini. Jadi 12 ditambah 0,5 dikali 14 kurangi 12 adalah sama dengan 13. Nah, kuartil pertama sudah diketahui 8,5. Kuartil ketiga sudah diketahui angkanya adalah 13. Maka dengan demikian kita bisa menentukan rentang antar kuartil. Jadi rentang itu tinggal selisihkan saja. RAK yaitu K3 dikurangi K1. Jadi 13 dikurangi 8 itu hasilnya adalah 4,5. Itu adalah rentang antar kuartil. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah rentang simpangan kuartil. Nah, kalau rentang simpangan kuartil, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa ini adalah merupakan setengah dari RAK ya, atau setengah dari rentang antar kuartil. Jadi nanti kita tinggal langsung aja kalikan setengah dikali 4,5 yang sudah kita hitung sebelumnya. Maka hasilnya adalah simpangan kuartilnya adalah 2,25. Oke, nah teman-teman sudah memperoleh nih 3 poin tadi, mulai dari rentang antar kuartil, dan rentang simpangan kuartil. Selanjutnya yang keempat, yaitu adalah untuk mencari rentang, rentang rata-rata simpangannya ya, rata-rata simpangan dari data yang ada dengan nilai rata-ratanya. Jadi, kalau tadi kita diberikan data seperti ini dan kita arraykan ya, tapi arraynya itu langsung kita masukkan ke dalam tabel, gitu ya. Jadi di sini XI-nya sudah ada 8, 8, 9, kemudian 10, 10, 12, 12, 14, 15. Nah, dengan menghitung rata-ratanya, kita jumlahkan totalnya, kemudian karena ini ada 9 buah data, maka nanti jumlahnya itu sigma XI-nya kan 98 ya, kalau kita jumlahkan 98 dibagi 9, maka nanti kita dapat rata-ratanya adalah 10,88. Nah, selanjutnya adalah kita bisa menselisihkan atau mencari rentang antara setiap data ini dengan nilai rata-ratanya dengan menguranginya. Tapi ingat sekali lagi yang kita ambil adalah nilai mutlaknya. Jadi kalau di sini kita lihat XI min X bar. 8 dikurangi 10,88 itu kan sebetulnya masih minus ya nilainya ya. Minus 2,88. Betul ya? Tapi karena yang diminta di sini adalah nilai yang diberikan tanda mutlak, berarti si tanda negatifnya kita hilangkan. Jadi yang kita ambil adalah 2,88. Demikian yang semuanya, 8 dikurangi 10,88, ini masih 2,88. Kemudian 9 dikurangi 10,88, itu adalah 1,88. Kemudian 10 kurangi 10,88, ini 0,88. Kemudian 12 dikurangi 10,88, itu 1,12. Kemudian 14 dikurangi 10,88 itu 3,12. Dan yang terakhir 15 dikurangi 10,88 itu adalah 4,12. Nah, nilai mutlak, nilai tanda mutlak dari rentang atau selisih dari data dengan nilai rata-ratanya itu kan ada sama seperti, banyaknya itu sama seperti jumlah datanya. Jadi kalau datanya ada 9 berarti nilai tersebut juga ada 9. Nah, kita jumlahkan ke 9 angkanya ya, hasil selisih antara data dengan nilai rata-ratanya, sehingga kita peroleh 18,72. 18,72. Oke. Kemudian rata-rata simpangan tersebut, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa untuk mencarinya itu adalah sigma XI min X bar ya, tanda mutlaknya dibagi dengan N. Jadi kalau ini si kolom XI min X bar yang ada di tanda mutlaknya ini kita jumlahkan, yang mana dapatnya itu adalah 18,72 dibagi dengan N-nya adalah 9. Sehingga teman-teman bisa menghitung bahwa
kita peroleh 18,72 dibagi dengan 9 adalah 2,08. Ya, ini adalah nilai rata-rata simpangan ya, yang diperoleh dari data yang diberikan. Nah, seperti itu teman-teman ya, contohnya. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini ukuran simpangan baku. Jadi berbeda dengan yang 4 tadi yang dijelaskan di depan, kalau ukuran simpangan baku ini merupakan bahasan tersendiri yang kita harus meninjau apakah data tersebut itu terkelompok atau tidak gitu ya. Tapi saya jelaskan dulu apa sih sebetulnya ukuran simpangan baku ini. Jadi simpangan baku ini atau standar deviasi gitu ya, kita sering menyebutnya dengan standar deviasi. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar gitu ya, yang dimaksud dengan standar deviasi gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur penyebaran data. Jadi untuk mengetahui seberapa tersebarnya sih data yang ada gitu kan, atau seberapa variasikah data yang kita kumpulkan, atau berapa tersebarkah, atau mungkin seberapa homogenkah data yang ada. Nah, seperti itu biasanya memang dinyatakan melalui standar deviasi atau simpangan baku. Nah, kemudian simpangan baku ini, nilainya ini menunjukkan seberapa dekat nilai-nilai suatu data ini dengan nilai rata-ratanya. Jadi, kalau misalkan data itu tersebar, gitu ya, data itu tersebar, kalau penyebarannya agak jauh, maka otomatis nilai simpangan bakunya ini pasti yang diperoleh adalah akan bernilai besar. Tapi kalau misalkan penyebarannya itu tidak terlalu jauh gitu ya, tidak terlalu banyak, maka nanti nilai simpangan bakunya itu relatif biasanya dekat dengan nilai rata-ratanya gitu ya. Gitu. Kemudian, nah untuk mencari nilai simpangan baku, ini bisa diperoleh dari akar kuadrat dari nilai ragam atau nilai variansnya, gitu ya. Jadi nilai simpangan baku ini bisa diperoleh dari akar kuadrat nilai ragam. Nah, untuk simbolnya sendiri, varian, gitu ya, atau ragam, gitu ya, ini bisa kita nyatakan untuk data populasi dan data sampel. Ya, jadi kan kalau populasi itu biasanya untuk untuk yang datanya itu relatif banyak gitu ya. Nah, kalau sampel itu relatif sedikit gitu ya. Kemudian kalau populasi itu biasanya cakupannya lebih luas daripada sampel. Nah, kalau untuk mencari varian, ini memang penyimbolannya ini agak berbeda, tapi maknanya sebetulnya sama saja. Jadi kalau varian dari suatu data populasi itu dinyatakan dalam sigma kuadrat, sedangkan varian dari data sampel itu S kuadrat gitu ya. Ini hanya penyimbolan saja, tapi maknanya sebetulnya sih mirip gitu ya. Oke, nah jadi kalau varian tadi itu masih ada angka kuadratnya gitu ya. Jadi varian data populasi itu sigma kuadrat, kemudian varian dari sampel itu S kuadrat. Maka standar deviasinya itu adalah akar dari varian tersebut. Jadi kalau ini nilai kuadrat diberikan akar, itu kan nanti kuadratnya hilang ya. Sehingga nilai standar deviasinya itu adalah sigma atau S saja. Jadi tidak ada kuadrat-kuadrat. Sehingga kalau kalian menemukan yang masih ada kuadrat-kuadratnya, berarti itu masih nilai varian. Nah, standar deviasinya itu adalah tinggal mengakarkan dari nilai varian tersebut. Atau nanti penyimbolannya adalah tidak ada lagi tuh si kuadratnya, tapi langsung ke sigma atau S. Gitu ya. Oke, tadi sebagaimana yang disebut bahwa untuk mencari standar deviasi itu kita harus meninjau apakah data tersebut terkelompok atau tidak. Oke, yang pertama kita mau tinjau dulu untuk data yang tak terkelompok. Ya, jadi untuk data tak terkelompok, teman-teman persamaan variannya itu adalah seperti ini. Jadi S kuadratnya, ini saya ambil yang sampel aja ya. Kalau untuk populasi sebetulnya tinggal ganti simbol aja jadi sigma. Oke, untuk persamaan varian, S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1.
XI min X bar kuadrat ini sebetulnya mirip dengan rata-rata simpangan yang tadi. Ya, data dari nilai dari setiap datanya dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Cuman kalau yang ini tidak diambil nilai mutlaknya, tapi apa adanya gitu ya. Jadi kalau di sini hanya tanda kurung biasa, bukan tanda mutlak, sehingga kalaupun misalkan ada yang nilainya negatif, itu nggak apa-apa, dibawa saja tanda negatifnya. Cuman nanti karena di sini ada kuadrat, maka otomatis tanda negatifnya juga nanti akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Oke, jadi ini persamaan varian S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Atau teman-teman juga mungkin di buku statistika lain ada yang menuliskan rumusnya seperti ini, gitu ya. Ini sama saja sebetulnya ya, hanya penjabaran dari yang atas. Jadi kalau yang bentuk lainnya itu S kuadrat sama dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Baru dibagi dengan N dikali N min 1. Jadi kalau yang ini mas setiap datanya dikuadratkan terlebih dahulu gitu ya, baru disigmakan. Kalau yang sebelah kanannya itu dijumlahkan dulu, baru nantinya dikuadratkan. Nah, teman-teman bisa menggunakan persamaan yang mana saja silahkan gitu ya, yang dianggap paling mudah silahkan. Karena nanti hasilnya itu pasti sama gitu ya, pasti sama. Oke. Maka kalau yang tadi di atas yang S kuadrat ini adalah masih varian ya, maka nilai simpangan bakunya adalah tinggal dikuadratkan. Jadi kalau nilai S kuadrat ini sudah dapat gitu ya, nilainya berapa, maka untuk mencari simpangan bakunya itu nanti tinggal dikuadratkan saja nilai yang diperoleh tersebut. Ya, sehingga diperolehlah nilai simpangan baku atau standar deviasi. Gitu ya. Dan ini adalah keterangannya. Jadi X ini data ke I gitu ya, kemudian X bar itu rata-rata nilai sampel, S kuadratnya ini adalah varian, kemudian S-nya simpangan baku, dan N ukuran sampel. Oke, kita masuk ke contoh. Diketahui data usia 5 mahasiswa. Jadi di sini ada 18, 19, 20, 21, dan 22 tahun. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah X barnya atau rata-ratanya, kemudian S kuadratnya atau variansnya, dan S-nya atau simpangan bakunya. Oke, teman-teman untuk mencari nilai rata-rata mah pasti mudah ya, karena ini kan cuma 5 datanya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk tabel, nanti kita sajikan seperti ini. Jadi XI-nya adalah 18, 19, 20, 21, 22. Datanya cuma 5, sehingga dengan mudah kita peroleh rata-ratanya. Kita jumlahkan semua datanya, gitu ya. Jumlah totalnya adalah 100. Kemudian untuk mencari rata-rata adalah sigma data tersebut dibagi dengan N. Jadi 100 dibagi 100 dibagi 5 itu hasilnya adalah 20. Oke ya, itu sudah langsung ketemu. Oke, kemudian sekarang kita mau cari S kuadrat atau variansnya. Teman-teman masih ingat rumusnya? Nah, ini dia ya rumusnya. Jadi S kuadrat itu atau untuk mencari varians itu adalah sigma XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Sehingga sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menselisihkan XI min X bar. XI-nya ada di kolom paling kiri. Dan X barnya sudah ada di sini, yaitu nilainya 20. Sehingga kalau kita cari gitu ya, selisih dari masing-masing data, 18 dikurangi 20 itu minus 2. 19 dikurangi 20 itu minus 1. 20 kurangi 20 itu 0. 21 kurangi 20 itu 1. 22 dikurangi 20 itu 2. Nah, selanjutnya adalah kita kuadratkan nih, dari rumusnya ini kan XI min X bar kemudian dikuadratkan, sehingga nilai-nilai yang di kolom ketiga ini kita kuadratkan. Nah, karena tadi ada minus ya, tapi pada saat dikuadratkan itu minusnya itu hilang. Jadi minus 2 dikuadratkan itu jadi 4, minus 1 dikuadratkan jadi plus 1 gitu ya. Kemudian 0 dikuadratkan tetap 0, 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 2. Kemudian selanjutnya ini ada tanda sigma nih teman-teman di depannya, sehingga mau nggak mau kita memang harus menjumlahkan hasil kuadrat dari XI min X bar ini.
Maka diperolehlah nilai nilai sigmanya itu adalah 10. Maka ya sudah, setelah itu kita tinggal selesaikan persamaannya melalui rumus ini, gitu ya. Jadi variansnya itu adalah sigma xi min x bar kuadratnya itu adalah kita peroleh 10, kemudian dibagi dengan n-1, n-nya adalah 5 dikurangi 1, 4, gitu ya. Sehingga 10 dibagi 4 itu hasilnya 2,5. Gitu, teman-teman ya. Selanjutnya adalah untuk mencari simpangan baku, tadi adalah tinggal diakarkan saja. Jadi pada saat mencari simpangan baku, itu akar S kuadrat, atau kalau tadi kita sudah memperoleh S kuadratnya adalah 2,5, berarti akar dari 2,5 adalah 1,581. Nah, itu yang dimaksud dengan standar deviasi atau simpangan baku. Jadi angka 1,581 ini menunjukkan seberapa jauhnya kah sebaran data dari nilai rata-rata data tersebut, gitu ya. Jadi ini besarnya itu adalah sekitar 1,581. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita mau mencari dengan rumus yang satunya lagi. Tadi kan teman-teman menggunakan rumus yang pertama ya. Nah, sekarang kita mau cobain nih rumus yang kedua. Ini sebetulnya tadi seperti yang saya bilang, sebetulnya ini tuh sama saja sebetulnya ya. Jadi hanya dijabarkan, cuman kita bisa buktikan bahwa nanti hasilnya mau menggunakan rumus yang pertama maupun rumus yang kedua ini hasilnya tuh akan sama ya. Nah, tadi dari tabel yang tadi ya, kita sudah tuliskan datanya berapa, kemudian kita dapat rata-ratanya. Kalau kita lihat di rumus ini adalah suku yang pertama itu menuntut kita untuk mencari xi kuadrat gitu ya, xi kuadrat. Sebelum disigmakan, kita kuadratkan terlebih dahulu. Sehingga kita minta bantuan si kolom selanjutnya gitu ya. Kolom ketiga ini menunjukkan xi kuadrat. Jadi si data-data tersebut kita kuadratkan. 18 kuadrat itu 324, kemudian 19 kuadrat 361, 20 kuadrat yaitu 400, 21 kuadrat 441, 22 kuadrat itu 484 gitu ya. Oke, kemudian di sini jangan lupa ada sigma, berarti kita jumlahkan. Ya. Kemudian kita beralih dulu ke mohon maaf, kita langsung aja ternyata bisa langsung ke rumusnya gitu ya. Jadi nanti nilai variansnya ini adalah kita tinggal masukkan n-nya kan ada 5 ya. 5, kemudian sigma xi kuadratnya itu tadi sudah peroleh 2010 nih. Dikurangi sigma xi-nya yang mana sih? Yaitu yang 100. Dikuadratkan. Jadi nanti teman-teman harus bisa membedakan kalau sigma xi kuadrat dengan sigma xi dikuadratkan itu berbeda ya teman-teman. Jadi kalau yang suku sebelah kiri ini hasilnya itu 2010, sedangkan yang kanan ini 100 dikuadratkan. Jadi nanti nilainya akan berbeda dan ini kalian harus hati-hati, harus cermat gitu ya. Oke, kemudian n kali n-1. N ini karena 5, kemudian dikali n-1, 5 dikurangi 1 itu 4. Jadi kita bisa langsung menghitung bahwa 5 dikali 2010 itu adalah 10.050 dikurangi 100 kuadrat itu 1000 dibagi 20. Maka ini adalah nilainya variansnya itu 2,5. Oke, sama kan dengan yang pertama tadi ya. Sehingga nanti simpangan bakunya ya tinggal diakarkan saja. Jadi S sama dengan akar 2,5 adalah 1,581. Jadi ini sudah terbukti bahwa mau menggunakan rumus yang manapun, yang pertama atau yang kedua, ini nilainya pasti sama. Silahkan, itu tergantung teman-teman, dianggap mudahnya yang paling mana, itu boleh gunakan aja gitu ya. Jadi pilihlah sesuai dengan kemudahan yang dirasakan oleh teman-teman. Yang pasti hasilnya pasti akan sama. Oke, kemudian yang kedua, sekarang kita masuk ke data yang terkelompok. Oke, kalau untuk data yang terkelompok, persamaan variansnya itu adalah S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Sebetulnya tidak terlalu berbeda ya teman-teman. Hanya di sini ada penambahan Fi.
ya, pengalian FI. Jadi karena memang kalau data terkelompok itu sudah ada frekuensinya gitu ya teman-teman ya, ada frekuensi dari data tersebut. Dan di sini XI yang dimaksud di sini adalah nilai tengah. Jadi ingat data terkelompok itu adalah data yang sudah dimasukkan atau digolongkan ke dalam interval-interval nilai tertentu. Sehingga kalau di situ ada interval-interval, maka ada ujung bawah dan ujung atas. Nah, jadi yang harus dicarinya adalah XI yang digunakan dalam rumus ini adalah XI-nya atau nilai tengah. Jadi teman-teman harus mencari nilai tengah dari nilai interval yang ada. Oke, ini persamaan variansnya. Jadi sigma FI dikali XI min X bar kuadrat per N min 1. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk lainnya seperti ini. Ya, jadi ini kalau dijabarkan juga ya seperti yang untuk data yang tak terkelompok, ini juga sebetulnya mirip-mirip, hanya di sini ditambahkan FI-nya juga gitu ya. Jadi N dikali sigma FI XI kuadrat min sigma FI XI dikuadratkan dibagi dengan N dikali N min 1 ya. Kemudian nilai simpangan bakunya juga masih sama seperti yang tadi. Simpangan baku itu adalah nilai akar kuadrat nilai dari hasil varian gitu ya di akar. Akar dari S kuadrat gitu, seperti itu ya. Oke. Ya, ini keterangannya. Kemudian kita langsung ke contoh saja. Baik, di sini berikut ini adalah nilai ujian statistika dari 80 orang mahasiswa. Di sini sudah jelas bahwa N-nya itu 80, teman-teman ya. Dan di tabel ini sudah kelihatan bahwa datanya itu sudah dikelompokkan ke dalam interval-interval tertentu gitu ya. Mulai dari interval 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, dan 91 sampai 100 ya. Dan di sebelah kanannya ini sudah jelas frekuensinya mulai dari 1, 2, 5, 15, 25, 20, dan 12. Oke, pertanyaannya adalah tentukan nilai varians dan nilai simpangan baku. Oke, jadi untuk langkah-langkah penyelesaiannya ini sebetulnya relatif masih mudah ya, seperti yang tadi data tidak terkelompok. Cuman kita harus buat tabel dengan variabel-variabel yang dibutuhkan. Nah, tabel dimaksud di sini adalah sebagai alat bantu saja. Jadi kita butuh variabel apa, maka kita buatlah tabel dengan tujuan untuk membantu atau memudahkan kita dalam menentukan data. Kemudian nanti setelah dapat nilai-nilai yang kita butuhkan ya, yang melalui tabel tadi, kita masukkan saja pada persamaan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah hitung dan selesaikan. Jadi sebetulnya intinya sih sama seperti yang tadi ya. Kalau kita sudah ada nilai yang kita butuhkan, variabel-variabel apa saja, kita nanti tinggal masukkan ke dalam persamaan dan kita tinggal selesaikan atau hitung. Gitu ya. Oke, tadi dari pertanyaan atau soal yang tadi bahwa dari ada 80 data nilai ujian statistika dari mahasiswa gitu ya. Ini ya, ini adalah tabelnya. Maka kalau kita melihat rumus yang kedua ya, ini adalah rumus yang kedua yang tadi saya tuliskannya ya. Maka yang pertama kita harus mencari apa dulu nih teman-teman? Kita harus menentukan dulu XI-nya ya, XI-nya karena tadi kita butuh XI atau nilai tengah yang akan menjadi pusat data dari dari setiap interval yang ada. Jadi sini antara 31 sampai 40 itu XI-nya adalah 35,5. Kemudian 41 sampai 50 XI-nya adalah 45,5. 51 sampai 60 itu XI-nya 55,5 dan seterusnya sampai dengan interval terakhir 91 sampai 100 yaitu XI-nya adalah 95,5. Oke, kemudian selanjutnya adalah di sini di rumusnya ada XI kuadrat.
Sehingga si kolom yang ketiga tadi, si XI, itu kita tinggal kuadratkan. Jadi 35,5 itu kuadratnya berapa? 45,5 kuadratnya berapa? 55,5 kuadratnya berapa? Dan seterusnya kita taruh di kolom selanjutnya. Jadi kita buat kolom bantuan yang baru gitu ya, untuk mencatat hasil perhitungan nilai kuadrat dari XI ini. Ya, taruhlah sebelah sini gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah, nah, kita kalikan. Jadi si XI kuadrat ini dengan FI. Gitu ya. Jadi si 1 dikalikan dengan 1260,25. Taruh, nanti kita buat lagi kolom yang baru gitu ya, untuk sebagai tabel bantuan. 2 dikali 2070,25, taruh sebelah sini. Kemudian 5 dikali 3080,25 itu taruh sebelah sini gitu. Dan seterusnya selesaikan, dan nanti di sini ada tanda sigma. Kalau tanda sigma berarti kolom tersebut harus dijumlahkan, ditotalkan. Oke. Kemudian selanjutnya kita beralih dulu ke suku yang selanjutnya. Ini adalah FI kali XI. FI kali XI. Kalau tadi adalah FI kali XI kuadrat, tapi kalau ini kalikan dulu sebelum dikuadratkan, sehingga yang dikalikan adalah FI XI-nya saja. 1 dikali 35,5, 2 dikali 45,5, 5 dikali 55,5, dan seterusnya kita taruh juga di kolom sebelah kanannya. Itu ya, sebagai bantuan. Kemudian di sini kan ada sigma nih teman-teman, kita jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, baru kita kuadratkan nanti ya. Oke, nanti kita kuadratkan. Kemudian N-nya sudah ada kan, N-nya 80, kemudian N-1-nya itu adalah berarti 79. Nah, sekarang kan kita sudah punya nih variabel-variabel yang kita butuhkan, sudah kita hitung tadi ya. Sehingga langkah kedua dan ketiga itu bisa kita selesaikan. Jadi langkah kedua adalah masukkan nilai pada tabel ini kepada persamaan yang ada gitu ya, baru nanti kita langsung hitung dan selesaikan. Tadi ini adalah tabel hasil perhitungannya, tabel bantuannya. Jadi kalau untuk mencari varians itu kan rumusnya seperti ini ya. Berarti kalau begitu kita tinggal masukkan aja ke persamaan ini. N-nya tadi 80, kemudian sigma FIXI kuadratnya kita sudah ada gitu ya. Dan sigma FIXI kemudian dikuadratkannya juga sudah ada. Sehingga nanti kita dapat seperti ini. 80 dikali 483.310 dikurangi 6.130 kuadrat dibagi 80 kali 79, sehingga setelah kita hitung-hitung nanti dapatnya adalah 172,1. Itu varian. Selanjutnya untuk mencari simpangan baku ini tinggal diakarkan saja kan. Jadi S-nya adalah akar dari 172,1, maka diperolehlah nilai simpangan baku sebesar 13,11. Gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami mengenai simpangan baku atau standar deviasi. Oke. Selanjutnya adalah kalau simpangan baku ini nanti akan terkait dengan angka baku namanya atau Z-score. Ini sih lebih jelasnya nanti insya Allah akan dibahas minggu depan, tapi ini sebagai pengenalan aja bahwa Z-score gitu ya, angka baku atau Z-score ini merupakan perbedaan antara raw score atau skor aslinya gitu ya, skor asli nih, data aslinya, dan data rata-rata. Jadi selisih antara nilai asli dengan nilai rata-rata, nah, dengan menggunakan unit-unit simpangan baku untuk mengukur perbedaan. Jadi misal kita punya sampel acak nih, random aja gitu ya, mulai dari X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai dengan Xn. Kemudian kita bisa mencari rata-rata sampel kan, kita bisa mencari X-bar-nya nih dari si data-data tersebut. Demikian pula juga kita bisa mencari simpangan baku sampelnya. Ya, simpangan baku sampelnya tadi standar deviasinya yang barusan kita bahas itu, simpangan bakunya diperoleh nih. Maka dari situ kita bisa hubungkan nih
antara rata-rata sampel dengan simpangan baku ini untuk menghasilkan angka baku atau si Z-score ini. Gitu ya. Di mana si angka baku ini atau Z-score ini diperoleh dengan cara ZI gitu ya. Itu sama dengan XI min X bar gitu ya. Ini adalah rata-rata simpangan bakunya mohon maaf, ini adalah selisih antara data asli dengan rata-rata nilainya dibagi dengan simpangan baku. Jadi nanti si angka baku ini atau Z-score ini bisa diperoleh dengan menggunakan rumus ini gitu ya. XI min X bar dibagi dengan S. Tadi XI-nya adalah data asli, kemudian X bar itu nilai rata-rata, dan S-nya itu adalah simpangan baku yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Gitu. Jadi I-nya itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan N gitu. Jadi jumlah datanya ada berapa? Nah, itulah yang nanti akan menjadi pengganti untuk I-nya. Nah, dari nilai angka baku ini, dari rumus ini, ada 3 kemungkinan, teman-teman ya. Jadi, ada kemungkinan yang pertama adalah nilai Z-nya tuh 0. Ya, jadi kalau 0 itu artinya si XI dengan X bar ini sama persis. Jadi pada saat diselisihkan atau dikurangkan antara data asli dengan data rata-ratanya itu akan menghasilkan nilai 0. Nah, Z0 ini atau kalau Z ini hasilnya itu 0, itu menunjukkan bahwa datanya itu bernilai sama dengan rata-rata populasi, gitu ya. Dengan rata-rata populasi. Kemudian yang kedua adalah Z positif. Kalau nanti ternyata hasilnya itu nilainya itu positif ya si Z-nya ini, artinya data bernilai di atas rata-rata populasi. Gitu ya, si Z-score-nya. Kemudian yang ketiga adalah pada saat Z-nya negatif, ini menunjukkan bahwa data itu data bernilai di bawah rata-rata populasi. Ya. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas minggu depan mungkin ya. Jadi ini sebagai pantauan aja, ini adalah tabel distribusi Z gitu ya, di mana di dalamnya itu ada Z-score gitu ya. Z-score. Jadi untuk kolom sebelah kiri ini adalah tabel Z-score untuk satu digit pertama. Nanti untuk nilai digit kedua atau desimal kedua itu dilihatnya dari atas. Nah, ini di dalamnya itu adalah ada nilai-nilai bakunya gitu ya, nilai bakunya. Nanti insya Allah ini minggu depan akan dibahas lebih lengkapnya karena langsung kita aplikasikan untuk menentukan luas daerah untuk luas daerah bakunya gitu ya, untuk daerah kurva normalnya gitu ya. Oke. Kemudian, nah tadi si tabel ini gitu ya digunakan untuk mengetahui lebih detail di mana posisi suatu skor dalam suatu distribusi, gitu ya. Kemudian posisi dalam suatu distribusi itu sendiri ini nanti ditunjukkan dengan simbol plus atau minus, gitu ya. Atau tadi sebetulnya kemungkinannya itu ada 3, Z-nya itu 0, positif sama negatif gitu kan. Cuman kalau dalam hal ini posisi dalam suatu distribusi itu ditunjukkannya bisa plus atau minus gitu ya, yang menunjukkan bahwa kalau positif berarti si data tersebut berada di atas min atau data rata-ratanya, di atas rata-ratanya, dan kalau hasilnya itu negatif berarti menandakan sebaliknya atau si data tersebut berada di bawah nilai rata-rata. Kemudian Z-score ini juga nanti akan memberitahu berapa jarak skor itu sendiri dengan rata-ratanya gitu ya. Jadi apakah nilai suatu data ini memang jauh dengan nilai rata-ratanya atau dekat. Kalau jaraknya itu jauh berarti artinya itu penyimpangannya besar gitu ya. Kalau Z-score-nya itu kecil berarti jarak skor dengan rata-ratanya itu kecil gitu. Jadi jaraknya itu tidak terlalu jauh. Oke, kemudian selanjutnya ini koefisien variasi. Jadi koefisien variasi ini adalah koefisien ragam dari sekumpulan data gitu ya. Jadi nanti koefisien variasi ini menunjukkan bahwa kalau koefisien ini semakin besar, maka datanya itu semakin bervariasi nih.
atau artinya ini keragamannya sangat tinggi gitu, makin tinggi. Jadi semakin besar nilai koefisien variasi berarti si data tersebut tuh makin bervariasi gitu ya. Bervariasinya tuh ya apa namanya? Hmm, eh, apa nilainya itu berbeda gitu, banyak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi akan sangat sedikit nilai yang memiliki nilai frekuensinya itu tinggi gitu, karena datanya itu tersebar gitu, jadi bervariasi gitu, sehingga bisa memungkinkan bahwa frekuensinya juga akan masing-masingnya itu adalah rendah gitu kan. Oke, nah ini untuk menentukan koefisien variasi, jadi berapa simpangan baku yang tadi kita peroleh dibagi dengan nilai rata-ratanya, gitu ya, dikalikan dengan 100%. Jadi S per X bar dikali 100%. Jadi memang koefisien variasi ini biasanya dinyatakan dalam persen. Jadi, memang berapa persen sih nanti variasinya? Nah, itu adalah menunjukkan bahwa ragam datanya itu makin tinggi kalau nilainya semakin besar. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami. Demikian materi hari ini. Silahkan kita beralih ke Google Classroom. Silahkan, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di nomor telepon ini atau di grup WhatsApp ya, sehingga kita bisa lakukan diskusi secara aktif melalui WhatsApp. Oke, sampai ketemu dan silahkan teman-teman beralih ke Google Classroom. Demikian teman-teman penjelasan materi untuk pertemuan ke-6, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya teman-teman jika ada pertanyaan silahkan sampaikan melalui WhatsApp group dan insya Allah kita akan berdiskusi secara aktif. Dan silahkan teman-teman lanjutkan aktivitas pembelajaran selanjutnya melalui Google Classroom karena soal latihan sudah saya post. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.